Berikut penjelasan singkat tentang formulir C-hasil agar PPK, PPS, dan KPPS sudah familiar dengan formulir ini saat BIMTEK nanti, sehingga BIMTEK dapat berjalan dengan efektif. Perlu kami sampaikan, pada pemilu sebelumnya, berita acara, sertifikat, dan catatan hasil itu mempunyai formulir masing-masing. Namun pada pemilu kali ini, dapat kita lihat bahwa berita acara, sertifikat, dan catatan hasil tersebut dijadikan dalam satu formulir, yaitu C-hasil. Kemudian yang kedua, di sudut kanan atas itu ada jenis formulirnya. Ini adalah C-hasil PPWP, yang ini C-hasil DPR, ini C-hasil DPD, DPRD Prof, dan terakhir C-hasil DPRD Kabupaten Kota. Di bawahnya juga ada keterangan halaman. 1 dari 3, 2 dari 3, 3 dari 3. Pada DPR Prof misalnya, nah ini adalah halaman ke-20 dari 20. Halaman satunya, nih 1 dari 20, 2 dari 20, halaman ketiga dari 20, dan seterusnya. Lanjut, kemudian di bawahnya ada semacam barcode dan ada angka. Nah, angka ini juga ada maknanya. Ini kita baca dari bawah ya, 101. Nah, 1 yang pertama ini adalah menunjukkan C-hasil PPWP. 01 artinya halaman 1. Jadi, maknanya adalah PPWP halaman ke-1. Kalau kita next, dia PPWP halaman kedua. PPWP halaman ketiga. Jadi 1 ini adalah PPWP. Kalau DPR RI itu 2. Ini halaman satunya ya, 201. Kalau DPD itu 3. DPRD Prof itu awalannya 4. Dan terakhir DPRD Kap itu awalannya 5. Lanjut. Sekarang kita lanjut ke bagian yang tidak kalah penting, yaitu di sini dapat kita lihat di bagian atas ada titik hitam di sudut kiri atas dan kanan. Di bawah juga ya, bawah bagian kanan dan kiri itu fungsinya adalah untuk ketika KPPS menangkap layar menggunakan Sirekap, itu adalah batas tepinya. Jadi titik hitam ini adalah batas yang harus masuk dalam foto. Jadi teknis mengambil gambar, posisi HP dan C-hasil itu harus sejajar. Jadi pada C-hasil ini ada 5 bagian, yaitu 1 Romawi, data pemilih dan pengguna hak pilih. Bagian kedua Romawi, data penggunaan surat suara. Bagian 3 Romawi, data pemilih disabilitas. Bagian 4 Romawi, rincian perolehan suara. Dan bagian terakhir 5 Romawi, data suara sah dan tidak sah. Baik DPR maupun DPD dan jenis pemilihan lainnya itu juga sama, terdiri dari 5 bagian seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, berhubung bagian-bagiannya sama, dalam penjelasan ini saya menjelaskan menggunakan formulir model C-hasil PPWP ya. Baik, sekarang kita langsung ke cara pengisian formulir C-hasil. Sebagaimana lazimnya atau biasanya, pada berita acara itu kita menuangkan kapan proses itu dilakukan. Jadi pada hari, tanggal, bulan, dan tahun ini diisi dengan huruf, bukan angka ya, dengan huruf. Misal tanggal 14, maka ditulis 14. Lanjut ke bagian kedua, ini adalah data TPS. Di provinsi apa, kabupaten, kecamatan, kelurahan, hingga nomor TPS. Cara penulisan nomor TPS ini, misal TPS 4, maka ditulis 004. Pada dalam kurung ditulis dengan huruf 4. Lanjut ke paragraf berikutnya, yaitu kapan proses dimulai. Nah, kalau pemilu sebelumnya ini langsung ditulis 7.00. Nah, kalau sekarang ini ditulis manual, karena ada momen ketika misalnya saksi atau pengawas belum hadir, maka kegiatan ditunda selama 30 menit, maka ditulis 7.30.
Intinya ini ditulis sesuai keadaan sebenarnya. Kemudian sampai dengan jam berapa. Lanjut ke paragraf selanjutnya, yaitu selanjutnya rapat penghitungan suara dimulai pada pukul. Nah, ini ditulis misal 13.00 sampai dengan, nah ini sampai dengan ini misal selesai jam 9 malam, maka ditulis 21.00, dan ini harus dipilih salah satu. Kalau jam 9 malam pada hari yang sama, berarti dicoret yang setelahnya. Atau contoh yang kedua, misal selesainya pukul 1 dini hari, maka di sini ditulis 01.00, maka dicoret yang di hari yang sama. Maka maknanya adalah selesai pada pukul 1 di hari setelahnya. Jadi ini wajib dicoret salah satu ya. Baik, selanjutnya kita akan menjelaskan cara pengisian bagian 1 Romawi. Nah, pada bagian 1A ini ditulis sesuai jumlah DPT pada desa tersebut. Nah, di sini ada kotak-kotak. Pada kotak-kotak yang tidak bermakna seperti yang di kolom perempuan, di TPS ini perempuannya 72, maka 2 di kolom satuan, 7 di puluhan. Nah, karena jumlahnya hanya 72, tentu kotak yang ratusan ini tidak bermakna, maka wajib dibuat X. Bukan strip, bukan 0, tapi harus X. Begitu ya. Kemudian di sini jumlah laki-laki perempuan. Lanjut ke bagian B. Pada bagian B ini, acuan kita mengisinya adalah melihat daftar hadir DPT. Jadi acuan kita mengisi pada bagian B1 ini adalah daftar hadir DPT. Yang bagian 2 yaitu daftar hadir DPTB, dan yang bagian B3 itu adalah mengacu pada daftar hadir DPK. Kemudian bagian bawah dijumlahkan berapa pengguna hak pilih dari DPT, DPTB, dan DPK. Jumlahkan di sini. Sama dengan yang sebelumnya, jika ada kotak-kotak yang tidak bermakna itu wajib dibuat X. Lanjut ke penjelasan bagian 2 Romawi. Pada bagian 1 yaitu berapa jumlah surat suara yang diterima termasuk 2% DPT. Nah, ini bukan rumus ya. Idealnya memang jumlah DPT plus 2%. Tapi ini diisi dengan real berapa jumlah surat suara yang diterima oleh KPPS. Ditulis di sini. Nomor 2, jumlah surat suara yang digunakan. Nah, ini adalah jumlah surat suara yang ada dalam kotak yang telah digunakan oleh pemilih. Nomor 3 dan 4 ini hampir mirip, beda-beda tipis. Namun jika teman-teman cermat, ini maknanya sangat berbeda. Nomor 3 ini yaitu jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru coblos. Artinya, surat suara ini tidak dimasukkan ke dalam kotak, akan tetapi dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru coblos. Sementara yang 4 ini adalah jumlah surat suara yang benar-benar tidak terpakai, termasuk surat suara cadangan. Jadi intinya adalah nomor 2 adalah yang di dalam kotak, nomor 3 dan 4 ini di luar kotak, akan tetapi yang nomor 3 yang dikembalikan karena alasan tertentu sehingga tidak digunakan oleh pemilih, sementara yang 4 ini yang benar-benar tidak terpakai atau digunakan. Di sini ada poin penting, yaitu jadi harus kawan-kawan camkan pada bagian 1-4 tadi, jumlah pengguna hak pilih itu harus sama dengan yang di 2 Romawi angka 2. Surat suara yang digunakan ini harus sama ya. Kalau ini nilainya berbeda, maka ada yang keliru. Lanjut ke bagian 3 Romawi, yaitu data pemilih disabilitas. Nah, ini diisi berapa jumlah pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih. Jika tidak ada, maka dibuat X atau tanda silang pada setiap kotaknya. Misal jika perempuannya ada 1, maka yang ini dibuat X, yang puluhan juga X, yang satuannya dibuat 1 jika ada 1 orang pemilih perempuan disabilitas. Saya rasa teman-teman paham untuk yang ini. Kita lanjut ke penjelasan bagian keempat. Pada bagian 4 ini saya akan menggunakan file yang lain ya, karena di sini seperti huruf E ini ada sedikit keliru. Seharusnya ini turus ya. Kita ke file yang telah saya siapkan. Jadi turusnya ini bisa 4 garis yang vertikal, 1, 2, 3, 4, kemudian dihubungkan. Menghubungkannya bisa dengan diagonal seperti ini,
atau seperti ini juga boleh, saya contohkan. Boleh juga digaris seperti ini. Intinya keempat garis ini harus dihubungkan jika dia 5. Kemudian karena satu baris ada 12 kotak, maka tentu yang baris pertama ini nilainya 60. Baris yang kedua ini karena yang ini hanya 4, maka dia 34. Nah, kotak sisanya itu wajib diberi tanda yang menyerupai huruf Z seperti ini. Nah, untuk yang menjelaskan yang bagian OMF bulat-bulat ini, kita kembali ke file sebelumnya. Nah, seperti ini ya. Jadi setelah mengisi bagian ini dengan turus yang tadi, maka dijumlahkan semuanya. Jika jumlahnya 57, seperti contoh ini, maka dibuat di sini ya. 7, 5, dan ini harus X, tidak boleh strip. Tapi untuk X ini, nggak usah dicari-cari huruf X, karena tidak ada, maka silakan dilingkari yang bagian 0. Yang 5, dihitamkan bagian 5 dan 7. Kemudian di bawahnya juga ditulis dengan huruf 57. Nah, dalam pengisian ini sudah disiapkan kotak-kotak. Jadi, teman-teman KPPS bisa mengikuti titik-titik tersebut. Di sini sudah saya siapkan contohnya seperti ini. Jadi, kalau satu boleh di garis, boleh di tengah ini, boleh juga di pinggir. Untuk 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, untuk 6 boleh seperti ini, boleh juga seperti ini. Begitupun 7, bisa teman-teman lihat ya. Kemudian kita lanjut ke bagian 5. Maaf, sebelum saya lanjut ke bagian 5, saya ingin menunjukkan bagian 4 untuk DPR dan DPD. Kalau di DPR nanti, bagian 4-nya itu akan per halaman setiap partainya. Seperti contoh ini, halaman 2 itu Partai Semangka, halaman 3 Partai Apel, halaman 4 Partai Mangga, dan seterusnya. Hingga partai terakhir, maka barulah ke bagian 5. Kita lihat juga yang di DPD, bagian 4 yaitu perolehan tiap calon anggota DPD-nya, dilanjutkan ke halaman 2-nya. Semakin banyak calon DPD, maka jumlah lembarnya juga akan semakin banyak. Hingga ke calon terakhir, barulah kita ke poin 5 Romawi. Poin A yaitu jumlah suara sah. Kita jumlahkan, kemudian kita tuangkan di kotak-kotak ini, dan ditulis juga hurufnya. Sementara poin B, ini ada turusnya ya. Jadi ketika perhitungan ada suara tidak sah, maka dibuat turusnya di sini. Setelah itu, dihitung jumlah suara tidak sahnya dan isi juga di kotak-kotak ini. Terakhir bagian C, yaitu jumlah seluruh suara sah dan tidak sah. Nah, ini juga wajib ya kawan-kawan, jumlah suara sah dan tidak sah ini angkanya wajib sama dengan poin 2 Romawi bagian 2. Harus sama dengan surat suara digunakan. Dan poin B4, pengguna hak pilih. Jadi kesimpulannya, walaupun dihitung dengan cara yang berbeda, maka hasilnya akan sama. Antara pengguna hak pilih, jumlah surat suara yang digunakan, dan jumlah surat suara sah dan tidak sah itu harus sama. Bisa dipahami ya? Jadi teman-teman harus memperhatikan 3 isian tersebut. Ketiga item tersebut jumlahnya harus sama. Kemudian ditulis, ditetapkan di mana, lalu KPPS tanda tangan, dan terakhir saksi paslon membubuhkan tanda tangan. Nah, ketika proses ini selesai, maka KPPS dapat menggunakan aplikasi Sirekapnya dengan memastikan titik hitam yang kita jelaskan tadi harus terfoto juga. Kemudian KPPS dapat menyalin C hasil ini ke C hasil salinan yang berukuran A4. Oh ya, tadi saya lupa menyampaikan, yang kita bahas sekarang ini adalah C hasil yang ukuran plano ya, yang ukuran karton yang besar. Nanti hasil dari ini disalin ke model C hasil salinan yang berukuran A4. Kemudian digandakan untuk diberikan kepada saksi. Demikian penjelasan singkatnya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, tadi ada yang lupa. Jadi setelah menuliskan angka perolehan di sini,
maka kotak di bawahnya wajib diberi garis yang menyerupai huruf Z seperti yang dicontohkan pada layar. Kemudian yang kedua, jika teman-teman keliru dalam mengisi angka pada kotak-kotak ini, maka cara memperbaikinya adalah dengan men-tip X. Wajib dengan menggunakan tip X, bukan seperti tahun-tahun sebelumnya dengan cara dicoret, kemudian diperbaiki dan diberi paraf. Bukan seperti itu ya, tapi wajib di tip X. Kemudian ketika terjadi perubahan dengan di tip X tersebut, juga wajib dituangkan di formulir kejadian khusus. Jadi teman-teman uraikan di sana terjadi perubahan dari berapa menjadi berapa dan karena sebabnya. Terima kasih telah mendengarkan, semoga bermanfaat. Mohon dukungan untuk subscribe channel kami agar mendapatkan video-video terupdate lainnya mengenai dunia pendidikan dan teknologi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.